Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Pak Deli. Terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan mengajar untuk mengamati praktik mandiri saya tadi. Sekaligus bersedia duduk bersama untuk melakukan sesi diskusi reflektif ini. Sesuai dengan panduan mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar di Universitas Terbuka, kita perlu mendiskusikan jalannya pembelajaran matematika materi bilangan cacah secara objektif. Bagaimana impresi umum Ibu terhadap penampilan saya? Sama-sama. Sudah menjadi bagian dari tugas saya sebagai supervisor 2 untuk mendampingi dan memberikan masukan konstruktif. Secara umum, saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa atas performa mengajar Bapak hari ini. Atmosfer kelas yang Bapak bangun sangat hidup, hangat, dan komunikatif. Kompetensi dasar mengajar Bapak, terutama dalam hal pendekatan personal kepada anak-anak kelas 5, sudah sangat matang. Anak-anak terlihat nyaman dan tidak merasa tertekan selama proses belajar. Itu poin plus yang sangat besar dalam pembelajaran matematika yang sering dianggap momok oleh siswa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Vika atas apresiasinya. Jujur, saya selalu berusaha agar anak-anak tidak merasa takut duluan dengan matematika. Namun, sebagai guru yang masih dalam tahap belajar di bangku perkuliahan, saya merasa masih banyak ruang yang harus diperbaiki. Di lembar APKG 2 yang Ibu pegang, bagian mana yang menurut Ibu menjadi kekuatan utama dan bagian mana yang memerlukan perhatian khusus untuk segera direvisi? Nah, mari kita bedah satu persatu ya Pak Deli. Jika kita runtut dari kegiatan awal atau pendahuluan, kekuatan utama Bapak ada pada kemampuan membangun pijakan pembelajaran atau scaffolding. Langkah Bapak melibatkan yoga untuk memimpin doa, mengecek kerapian seragam, hingga menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila sudah sangat runtut dan berhasil mengondisikan kesiapan belajar anak-anak. Tapi yang paling saya acungi jempol adalah bagian apresiasinya. Ide memancing logika siswa menggunakan cerita kontekstual belanja sepatu dan membandingkan harga Rp56.000 dengan Rp46.000 itu sangat cerdas. Mengapa Bapak memilih pendekatan tersebut? Sesuai dengan karakteristik pengembangan kognitif anak usia sekolah dasar yang berada pada tahap operasional konkret menurut teori Piaget, mereka akan kesulitan jika langsung dihadapkan pada angka-angka abstrak berdijit 6 di papan tulis. Oleh karena itu, saya mencoba menarik ingatan jangka pendek mereka ke pengalaman nyata yang pernah mereka alami, yaitu belanja bersama orang tua. Ketika kita menjawab dengan tepat bahwa 56.000 lebih besar, di sanalah saya merasa jembatan konsep dari konkret ke abstrak mulai terbangun. Betul sekali, Pak. Tindakan Bapak sudah sangat tepat dan sesuai dengan prinsip pedagogis. Peralihan ke kegiatan inti pun berjalan halus saat Bapak mengenalkan 3 simbol perbandingan lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Penggunaan media konkret berupa lembaran uang kertas juga memperkuat pemahaman awal mereka sebelum masuk ke angka ratusan ribu yang murni abstrak. Namun, mari kita masuk ke bagian diskusi kelompok menggunakan media kartu bilangan. Disinilah dinamika kelas yang sesungguhnya terjadi. Dan di sini pula terletak catatan krusial saya mengenai kelemahan praktik tadi. Bagaimana perasaan Pak Deli sendiri saat mendampingi kelompok? Nah, itu dia Bu. Pertanyaan pertama saya yang tertulis di jurnal refleksi sebenarnya berakar dari fase ini. Bagaimana sebetulnya cara paling efektif untuk mengontrol waktu saat siswa sedang asyik melakukan kegiatan diskusi kelompok? Tadi saya mengalokasikan waktu diskusi selama 3 menit di RPP. Namun di lapangan, ketika anak mulai mencocokkan 18 kartu bilangan 6 digit dan menempelkan menggunakan double tip ke kertas jilid, suasana menjadi sangat intens. Anak-anak sangat kompetitif dan dinamis.
Akibatnya, durasi diskusi kelompok ini molor beberapa menit dari rencana awal. Ini kasus klasik yang sering dialami oleh guru, Pak Deli. Ketika kita berhasil menciptakan media yang menarik dan interaktif, anak-anak akan masuk ke fase flow. Mereka sangat fokus dan menikmati prosesnya. Kelemahannya, jika kita sebagai guru tidak melakukan intervensi waktu secara ketat, struktur RPP keseluruhan akan terganggu. Cara mengontrolnya ada beberapa strategi. Pertama, Bapak bisa menggunakan alat bantu visual atau auditori yang tepat, seperti stopwatch digital yang ditampilkan di layar atau menggunakan lonceng kecil. Kedua, lakukan teknik verbal countdown atau peringatan waktu secara berkala. Misalnya, beritahu mereka saat waktu tersisa 2 menit. Lalu 1 menit dan 30 detik terakhir. Dengan begitu ada rasa urgensi yang terbangun di dalam kelompok tanpa kita harus menghentikan aktivitas mereka secara mendadak. Oh, begitu ya, Bu. Saya tadi terlalu fokus berkeliling memastikan semua kelompok bisa membedakan mana angka yang lebih besar berdasarkan nilai tempat ratus ribuan dan puluh ribuannya. Sampai-sampai saya sendiri agak abai memperhatikan jam dinding. Efek domino dari molornya waktu diskusi ini berlanjut hingga fase presentasi dan berujung pada kegiatan penutup yang sangat terburu-buru. Waktu yang tersisa untuk menutup kelas tadi hanya sekitar 1 menit saja. Benar, Pak Deli. Itu berimbas pada catatan kelemahan kedua saya yang juga berkolerasi dengan pertanyaan kedua Bapak di draft jurnal. Mengapa penarikan kesimpulan di akhir pelajaran sebaiknya dilakukan langsung oleh siswa, bukan didikte atau diambil alih begitu saja oleh guru? Tadi karena melihat waktu yang sangat mepet dan bel pergantian jam pelajaran sudah hampir berbunyi, Bapak langsung memborong kesimpulan di depan kelas secara searah. Bapak langsung menyebutkan kembali 3 simbol perbandingan dan cara mengurutkan bilangan. Sementara anak-anak hanya mengangguk-ngangguk pasif. Iya, Bu. Saat itu di benak saya, yang penting semua langkah di RPP berstatus terlaksana sebelum kelas berakhir, termasuk penyampaian kesimpulan dan memberi PR halaman 284. Tapi setelah dipikir-pikir kembali melalui dialog ini, saya tersadar bahwa tindakan saya itu kurang mendidik. Bolehkah Ibu memberikan pandangan yang lebih filosofis mengenai hal ini? Mari kita lihat dari sudut pandang teori konstruktivisme, Pak Deli. Esensi dari pembelajaran yang bermakna meaningful learning adalah siswa membangun sendiri pengetahuannya di dalam struktur kognitif mereka. Ketika guru mengambil alih tahap kesimpulan, kita sebenarnya sedang memutus proses akhir dari konstruksi berpikir siswa. Kesimpulan yang diucapkan oleh guru hanya akan menjadi hafalan luar kepala yang mudah dilupakan. Sebaliknya, jika kesimpulan itu lahir dari mulut siswa sendiri, menggunakan bahasa mereka yang sederhana, itu adalah indikator valid atau bukti nyata bahwa proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan baru telah sukses terjadi di otak mereka. Guru harus menahan diri untuk tidak menjadi pemberi jawaban instan. Penjelasan Ibu sangat mencerahkan. Saya merasa ego guru saya tadi mengalahkan prinsip pemusatan pembelajaran pada siswa. Lalu, tantangan lapangannya begini, Bu. Ini yang melandasi pertanyaan ketiga saya. Bagaimana strategi konkret memancing siswa kelas 5 agar mereka mau, mampu, dan berani menyimpulkan materi pembelajaran dengan kalimat mereka sendiri. Anak-anak di kelas kita ini seringkali mendadak diam, menunduk, atau tampak takut salah ketika diminta memberikan kesimpulan di akhir sesi. Itu hal yang sangat wajar terjadi jika kita langsung memberikan instruksi yang terlalu luas atau intimidatif, seperti siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Anak-anak akan merasa beban pertanyaannya terlalu berat. Strategi terbaiknya adalah menggunakan teknik guided questioning
atau pertanyaan pemandu berjenjang. Bapak tidak perlu meminta satu anak merangkum semuanya sekaligus. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang pendek dan spesifik secara berantai. Bisa berikan contoh praktis penerapannya di kelas untuk materi bilangan cacah tadi, Bu? Tentu. Misalnya Bapak bisa melempar pertanyaan pemandu seperti ini. Anak-anak, kalau kita punya dua bilangan berdigit 6 angka dinilai tempat, mana yang pertama kali harus kita bandingkan? Biarkan satu anak menjawab, 100 ribuan Pak. Lalu Bapak sambung lagi ke siswa lain, bagus. Nah, kalau angka 100 ribuannya ternyata persis sama, kita harus melihat ke nilai tempat yang mana. Siswa lain akan menyahut, 10 ribuan Pak. Setelah beberapa pertanyaan pendek itu terjawab, baru Bapak satukan. Hebat semua. Jadi siapa yang bisa menyatukan dua jawaban teman tadi menjadi cara lengkap mengurutkan bilangan? Nah, teknik ini disebut sebagai scaffolding penutup. Bapak memandu mereka meniti anak tangga berpikir sampai mereka tanpa sadar telah merumuskan kesimpulan yang utuh dengan keberanian sendiri. Luar biasa sekali strateginya, Bu Vika. Dengan cara itu, anak tidak merasa diuji secara berat, melainkan merasa sedang dibimbing menyusun potongan teka-teki menjadi sebuah kesimpulan. Saya benar-benar mendapatkan poin pembelajaran yang berharga hari ini. Saya sadar bahwa mengejar ketuntasan administratif RPP jangan sampai mengorbankan kualitas kedalaman pemahaman siswa. Nah, itu dia poin utamanya Pak Deli. Pembelajaran mikro atau simulasi berdurasi pendek seperti 15 menit ini memang dirancang khusus oleh Universitas Terbuka untuk menguji ketajaman kita dalam mengelola waktu dan menyeimbangkan setiap sintaks pembelajaran. Dari segi penguasaan materi matematika, penguasaan simbol dan teknik, penilaian performa kelompok tadi, Bapak sudah mendapat nilai sempurna. Skornya 5 di lembar APKG saya. Hanya tinggal memoles bagian manajemen waktu dan pembagian porsi keterlibatan siswa di pasir penutup saja, agar di praktik-praktik RPP selanjutnya performa mengajar Bapak semakin sempurna. Baik, Bu Vika. Seluruh catatan evaluasi ini, baik mengenai kekuatan maupun kelemahan saya, sudah saya catat dengan detail ke dalam poin-poin draft jurnal dialogis reflektif ini. Saya akan berkomitmen untuk menerapkan strategi verbal countdown dan teknik guided questioning pada praktik mengajar berikutnya. Bagus sekali Pak Deli, pertahankan semangat belajarnya, inovasi medianya jangan sampai kendor. Dan selamat melanjutkan proses perkuliahan semester 7 ini hingga tuntas. Sesi diskusi reflektif kita hari ini saya rasa sudah sangat lengkap dan bermakna. Mari kita tanda tangani berkas kelengkapan ini. Siap, Bu Vika. Terima kasih banyak atas bimbingan dan diskusinya yang sangat mencerahkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.